Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kualitas pribadi konselor. Nah, yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa itu konselor. Menurut Hartono dan Boy Sudarmaji, konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Akhirnya, konselor akan memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, konselor bergerak dalam bidang pendidikan. Profesi ini juga mengisi bidang organisasi, industri, penanganan korban bencana alam, dan konseling masyarakat. Nah, seseorang dapat menjadi konselor setelah memiliki latar belakang pendidikan S1 jurusan bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan, dan psikologi pendidikan dan bimbingan. Di Indonesia, organisasi profesi konselor yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disingkat APKIN. Dan para konselor membantu kliennya atau biasa disebut juga dengan konseli untuk melakukan konseling, terutama dalam masalah berat. Apabila ternyata masalah yang dialami klien berat dan mendalam, maka konselor akan memberikan rujukan klien untuk pergi ke psikiater atau psikolog. Jadi, sangat mungkin terjadi kerjasama antara konselor, psikolog, dan psikiater dalam upaya penyembuhan klien. Yang selanjutnya adalah kita langsung masuk ke dalam persyaratan sebagai konselor. Profesor Sofyan S. Willis memaparkan secara panjang lebar kualifikasi konselor. Menurutnya, kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya, yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil atau efektif. Dan berikut ini adalah kompetensi yang harus dimiliki konselor. Kegiatan bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing. Nah, biasanya di sekolah ini dikenal sebagai guru BK atau biasanya guru wali kelas ini dapat merangkap peran sebagai guru BK. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun, bila ditata dalam keempat kompetensi akademik dan profesional, konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mencakup menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta perilaku konseling, dan menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kemudian, yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini mencakup mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional.
Yang termasuk dalam kompetensi profesional adalah menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Kemudian, menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan dan konseling, menganalisis kebutuhan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif atau menyeluruh, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai kualitas pribadi konselor. Nah, kualitas pribadi konselor ini adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Dan kualitas pribadi konselor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik atau konseling. Keterampilan terapeutik sendiri adalah kemampuan untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan berikut ini adalah akan dipaparkan mengenai karakteristik kualitas pribadi konselor. Nah, Kavanagh mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman diri. Pemahaman diri berarti memahami dirinya sendiri. Dia harus tahu apa-apa yang akan dan harus dia lakukan. Yang kedua adalah kompeten. Konselor memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Kompetensi ini sangat penting untuk efisiensi waktu agar konseling dapat berjalan dengan cepat dan menghasilkan pemecahan masalah yang memuaskan. Yang ketiga adalah memiliki kesehatan psikologis yang baik. Tentu saja hal ini sangat dibutuhkan. Konselor dituntut untuk memiliki kesehatan psikologis yang baik, bahkan harus lebih baik dari kliennya. Karena konselor harus menghadapi klien yang keadaan psikologisnya sedang kacau, agar konselor dapat membantu memecahkan masalah klien dengan baik. Tidak dapat dibayangkan jika konselor memiliki kesehatan psikologis yang kurang baik, maka pasti kliennya juga permasalahannya akan kurang dapat terpecahkan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah dapat dipercaya. Hal ini sangat penting karena menyangkut pribadi klien. Apabila konselor tidak dapat dipercaya, klien akan merasa terancam akan hal-hal pribadi yang akan diungkapkan kepada konselor, sehingga proses konseling tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Poin selanjutnya adalah jujur. Jujur merupakan komponen yang sangat penting bagi jalannya konseling, baik dari pihak konselor maupun klien. Karena apabila konseling berjalan dengan jujur, keterbukaan, maka konseling akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemecahan masalah yang memuaskan pula. Yang selanjutnya adalah kekuatan. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan di sini bagi seorang konselor adalah harus memiliki sikap. Yang pertama, tabah dalam menghadapi masalah atau tidak mudah putus asa. Yang kedua adalah dapat menolong klien untuk mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga, dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Poin selanjutnya adalah bersikap hangat. Seorang konselor diharuskan meramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang kepada klien yang sedang mempunyai masalah, sehingga sang klien tersebut merasa nyaman dan diperhatikan dalam proses konseling oleh konselor. Yang selanjutnya adalah responsif, atau memiliki respon yang aktif.
Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis atau tidak pasif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien. Poin selanjutnya adalah sabar. Melalui kesabaran konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar konselor ini menunjukkan lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya. Dan poin selanjutnya adalah kepekaan. Kualitas ini berarti bahwa konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik dari klien maupun dirinya sendiri. Si konselor ini peka terhadap situasi dan kondisi ketika sang konseli atau klien ini sedang menceritakan permasalahan dirinya, sehingga baik konselor maupun klien tidak merasa terganggu ketika proses konseling. Yang selanjutnya adalah kesadaran holistik atau kesadaran secara menyeluruh. Pendekatan holistik dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan. Konselor melihat kliennya sebagai pribadi yang utuh dan mendekati sang klien sebagai pribadi yang utuh, tidak secara terpisah-terpisah. Sehingga akan memunculkan pemecahan masalah juga yang secara menyeluruh. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kualitas pribadi konselor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.